Selamat datang di Nina Talk, menyajikan topik menarik seputar self-motivation, bincang literasi, dan perspektif tentang isu-isu terkini. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan bahagia setiap harinya. Semoga segala urusannya dimudahkan dan dilancarkan. Hari ini Nina Talk kembali hadir lagi untuk menemani teman-teman ngobrol. Dan hari ini Nina Talk mau sharing-sharing tentang macam-macam kecerdasan yang dimiliki oleh manusia. Jadi sama halnya ketika manusia memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, maka manusia juga memiliki kecerdasan masing-masing, teman-teman. Kenapa ini penting untuk dibahas? Karena untuk memudahkan kita untuk semakin menemukan potensi yang ada dalam diri kita. Jadi ini juga akan membuat kita lebih menyadari bahwa setiap manusia itu memang memiliki kecerdasan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kita seringkali mendengar orang-orang berkata bahwa setiap manusia itu dilahirkan dengan potensinya masing-masing. Alam bawah sadar kita meyakini itu sebagai sesuatu yang benar. Namun ketika kita keluar ke dunia luar, kita masih saja melihat orang-orang yang baru mengatakan seseorang cerdas apabila ia mendapatkan ranking di kelas atau ia jago dalam berhitung matematika atau ilmu berhitung lainnya, teman-teman. Padahal kalau kita telaah lebih luas lagi, sejumlah bidang-bidang keilmuan, sejumlah ilmu-ilmu lainnya atau bidang-bidang lainnya itu juga membutuhkan kecerdasan lain dari seseorang untuk menguasainya dengan baik, di luar dari kecerdasan ilmu matematika dan ilmu berhitung itu tadi. Pemikiran seperti inilah yang coba diungkapkan oleh seorang Howard Gardner, yang merupakan seorang tokoh pendidikan dan psikolog berkebangsaan Amerika. Gardner berpendapat bahwa di dalam perkembangan ilmu psikologi modern, kecerdasan manusia lebih majemuk dan bisa dibagi ke dalam beberapa jenis kecerdasan yang berbeda-beda. Hal ini kemudian dituangkannya dalam teori kecerdasan majemuk atau biasa dikenal dengan multiple intelligences, yang kemudian ini menjadi cikal bakal pengetahuan bahwa seorang anak bisa saja memiliki kecerdasan yang berbeda-beda di dalam dirinya. Menurut Gardner, kecerdasan seseorang tidak bisa diukur dari satu aspek saja. Tidak ada orang yang tidak cerdas karena setiap individu adalah unik. Gardner mengelompokkan 9 macam kecerdasan dan tidak ada satu jenis kecerdasan yang lebih unggul dari kecerdasan lainnya. Pertama adalah kecerdasan kinetik atau body smart. Kecerdasan ini lebih dikenal dengan kecerdasan fisik atau yang berkaitan dengan tubuh. Orang-orang yang memiliki kecerdasan ini biasanya mereka cenderung lebih aktif serta lebih bisa menggunakan tubuh mereka dengan baik dan terampil. Biasanya ini dimiliki oleh seorang penari atau seorang atlet. Yang kedua adalah kecerdasan naturalis atau nature smart. Orang dengan kecerdasan ini biasanya lebih peduli terhadap hewan, tumbuhan, dan lebih peduli dengan alam sekitar. Biasanya orang yang memiliki kecerdasan ini adalah petani, nelayan, pendaki gunung, dan penjelajah alam, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah kecerdasan linguistik atau word smart. Kecerdasan ini biasanya berkaitan dengan kecerdasan bahasa, baik lisan maupun tulisan. Orang-orang yang memiliki kecerdasan ini biasanya lebih suka membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara. Mereka juga lebih sering menulis dan lebih jago berbicara di depan publik. Biasanya orang dengan kecerdasan ini adalah penulis, jurnalis, pengacara, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah kecerdasan matematis logika atau biasa disebut dengan number smart. Orang dengan kecerdasan ini biasanya lebih erat kaitannya dengan angka. Mereka biasanya lebih suka mencari informasi dengan cepat dan juga lebih mudah, lebih sering memecahkan masalah secara logis atau masuk akal dalam menemukan setiap permasalahan, setiap solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada. Biasanya kecerdasan ini dimiliki oleh seorang programmer atau akuntan. Yang kelima adalah kecerdasan intrapersonal atau self smart. Kecerdasan ini adalah kemampuan untuk mengenal diri sendiri, kemudian membedakan emosi, menandainya, dan menggunakannya untuk membimbing tingkah laku sendiri.
Keenam adalah kecerdasan interpersonal atau people smart. Orang-orang dengan kecerdasan ini biasanya memiliki kemampuan untuk memahami dan bekerja sama dengan orang lain, berempati, bersosialisasi, dan bergaul, lebih mudah bergaul. Jadi orang-orang yang memiliki kecerdasan ini, mereka cenderung lebih easy going, yaitu lebih mudah bergaul dan juga lebih mudah bernegosiasi dengan orang-orang baru. Kemudian yang ketujuh adalah kecerdasan filosofis atau existential smart. Kalau dalam hidup kamu sering mempertanyakan banyak hal, misalnya tentang keberadaan diri sendiri, kenapa saya hidup, kenapa ini begini, kenapa itu begitu, artinya kamu memiliki kecerdasan filosofis. Yang kedelapan adalah kecerdasan musikal atau musical smart. Orang-orang dengan kecerdasan ini biasanya mereka lebih peka terhadap ritme, melodi, dan musik dari musik yang didengarkan. Jadi nggak heran kalau misalnya mereka lebih mudah memahami dan membedakan dan mendengarkan musik-musik, jenis-jenis musik yang berbeda. Biasanya orang-orang yang memiliki kecerdasan ini adalah seorang penyanyi, terus kemudian pencipta lagu, juga musisi instrumental. Dan yang terakhir, yang kesembilan adalah kecerdasan spasial atau picture smart. Kecerdasan ini erat kaitannya dengan gambar dan ruang. Orang-orang yang memiliki kecerdasan ini biasanya mereka mampu membayangkan segala sesuatu, segala bentuk yang ada di dalam otak mereka, mampu membayangkannya tanpa melihat ada benda tersebut di hadapan mereka. Mereka dengan kecerdasan ini lebih suka menggambar atau mencoret-coret. Biasanya ini dimiliki oleh seorang arsitek maupun desainer interior dan lain sebagainya. Itu tadi 9 jenis kecerdasan yang dimiliki oleh manusia menurut teori Gartner. Jadi nggak ada alasan lagi untuk membandingkan mana yang lebih cerdas antara yang satu dengan yang lainnya, karena tidak ada jenis kecerdasan yang lebih unggul dibandingkan kecerdasan lainnya. Setiap manusia memiliki kecerdasan masing-masing sesuai dengan bidangnya masing-masing. Thanks for watching this video and don't forget to like, comment, share, and subscribe, and see you on the next video.